Salam, selamat malam saudara. Bersama dengan saya lagi Pendeta Jeremias Palihema. Pada kesempatan ini saya berada di Grand Mall, yaitu tepatnya di Cafe 21. Pemiliknya adalah seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini saya berada di tempat ini. Dan dari tempat ini juga saya ingin menyampaikan tentang sebuah kebenaran penting dalam hidup kita. Supaya kalau kita berjalan, supaya kalau kita maju, kita tidak melihat lagi ke belakang. Karena yang di belakang itu selalu sia-sia. Tetapi yang di depan masih ada masa depan yang akan diberikan Tuhan buat hidup kita. Saudara tidak bisa hanya berdiam di tempat, tapi saudara harus melangkah maju. Ini penting buat hidup kita. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup maju? Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berjalan, tetap maju bersama Tuhan? Jalan satu-satunya adalah saudara butuh Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan pernah bisa untuk melakukan sesuatu dan bisa sukses kalau Tuhan tidak menyertai hidup kita. Nah, pada kesempatan hari ini saya memberitahu ada dua orang yang pada waktu itu sementara berjalan ke Emmaus, dan tiba-tiba Yesus datang kepada hidup mereka. Mengapa sampai Yesus datang kepada hidup mereka? Karena yang pertama yang mereka kerjakan adalah mereka bercakap-cakap tentang firman. Dalam hidup mereka setiap waktu mereka bercerita tentang firman. Dalam perjalanan mereka cerita tentang Yesus, yaitu Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang telah mati bangkit. Dan itu yang mereka percakapkan, bahwa sesungguhnya dia berkuasa, telah dibunuh, telah mati terbunuh. Itu yang mereka ceritakan, bahwa dalam hal ini ketika dia terbunuh, disalibkan, dan berita yang tersampaikan kepada mereka adalah dia sudah bangkit dalam kehidupannya. Dan pada waktu dia bangkit, maka dia datang berjumpa dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Saudara, saya mau beritahu mengapa sampai Yesus pertama-tama dan datang berjumpa dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Karena ternyata dua orang ini menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang kuasa Tuhan, menceritakan tentang Yesus dalam hidupnya. Sehingga pada waktu itu datanglah, ada banyak orang pada waktu itu, tetapi dua orang yang berjalan ke Emmaus yang menceritakan tentang kebenaran, itulah yang membuat Yesus datang dalam hidup mereka. Nah, saya dan saudara hari-hari ini, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita tidak menceritakan tentang Yesus, kita tidak menceritakan tentang kebenaran, kita tidak menceritakan tentang Tuhan yang sesungguhnya, tapi kita menceritakan tentang sesuatu yang membuat kita bahagia, diri kita bahagia, itu yang kita ceritakan. Kita tidak besarkan Tuhan dalam hidup ini, tapi biasa kita besarkan diri kita sendiri. Dan bahkan ada cerita-cerita, yaitu kita menceritakan tentang kejelekan-kejelekan orang, kita menceritakan tentang keburukan-keburukan orang, kita menceritakan tentang kekurangan-kekurangan orang, kita tidak menceritakan tentang Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, salah kita dalam menceritakan, salah kita dalam bercakap-cakap. Saya mau begini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam percakapannya adalah percakapan tentang Tuhan, bukan percakapan tentang dunia ini. Percakapan yang seakan-akan membuat hidup kita semakin hari tidak bertumbuh, percakapan yang membuat hidup kita semakin hari tidak ada perkembangannya, percakapan yang membuat hidup kita mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Nah, saya mau beritahu buat saudara, kalau seandainya percakapan kita bukan tentang Tuhan, maka akan membuat hidup kita akan mundur dan mundur ke belakang, tidak pernah akan maju dan maju ke depan. Nah, sementara orang yang mundur tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, orang yang berjalan di tempat juga tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang maju, Alkitab catat, ketika dia maju menabur sambil menabur benih dengan air mata, maka Alkitab catat dia pulang akan membawa berkasnya. Nah, saudara, pada kesempatan ini mari kita cerita tentang Tuhan, mari kita cerita tentang kemuliaan Tuhan, mari kita cerita tentang kekudusan Tuhan, mari kita cerita tentang kerajaan sorga. Jangan kita cerita tentang keadaan iblis, keadaan yang tidak membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Karena yang dari Tuhan, cerita Tuhan selalu membawa kepada kebahagiaan, selalu membawa kepada kedamaian, selalu membawa kepada sukacita. Tetapi cerita iblis selalu membawa kepada kebinasaan, selalu membawa kepada ketidakpastian hidup. Tetapi cerita Tuhan akan membawa kita kepada
damai sejahtera dan sukacita. Itu sebabnya dari tempat ini saya mau saudara bertumbuh dalam Tuhan. Saya mau saudara hidup dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan tiap waktu, tiap saat. Saudara, kalau saudara tidak punya teman untuk bercerita, masih ada Tuhan yang hidup dan berkuasa, dan Dia rela untuk hidupnya. Saudara bisa bercerita dengan Dia. Kalau saudara kehilangan teman, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara kehilangan orang tua, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara kehilangan anak-anak, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Itu sebabnya Dia selalu menanti saya dan saudara untuk mendengarkan cerita saya dan saudara. Ketika saya dan saudara bercerita tentang Dia, Alkitab catat, maka Dia akan berbalik kepada hidup kita, dan Dia akan menceritakan tentang sejarah kehidupannya. Dia akan menceritakan tentang siapa Dia, bahkan tentang kerajaan surga. Dia akan beritahu kepada saya dan saudara. Di akhir zaman ini kita butuh semua yang dari Tuhan. Di akhir zaman ini kita butuh cerita Tuhan. Kita butuh Dia menyampaikan sesuatu kepada hidup kita. Karena sesungguhnya di akhir zaman ini banyak tidak ada kepastian dalam hidupnya. Tetapi kalau kita duduk bersama dengan Tuhan, kita mendengar ceritanya, maka pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Saya berharap dari tempat ini, dari Cafe 21 yang ada di Grand Maros ini, di Grand Mall ini memberkati saudara, membuat saudara bertumbuh dalam Tuhan, membuat saudara mengerti bahwa Tuhan itu hidup berkuasa, dan Tuhan mau mendengarkan cerita saya dan saudara, dan Dia juga mau ingin bercerita sesuatu yang penting dengan saya dan saudara. Percayalah, kalau dulu Dia menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan di Emmaus, maka sekarang juga Dia akan menampakkan diri buat saya dan saudara untuk mendengarkan cerita saya dan saudara, untuk memberkati saudara dan membuka mata rohani saya dan saudara. Bahkan kehidupan kita akan dipulihkan dan kita akan melihat mujizat yang besar yang datang dari Tuhan. Semoga program ini, program Suara Sahabat yang kita selalu dengar tiap waktu, saudara di rumah, pemirsa di rumah selalu mendengar program ini. Semoga program ini, hari ini, program ini mengingatkan saya dan saudara bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa, dan Dia ingin mendengar cerita saya dan saudara. Dia ingin mendengar apa keluhan saya dan saudara, dan Dia ingin memberkati saya dan saudara. Biarlah kehidupan kita selalu memuliakan Tuhan. Saya bersama dengan kru yang bertugas dan tim yang ada, kami menyampaikan terima kasih kepada saudara yang tetap setia mendengar program Suara Sahabat di tempat dimanapun saudara berada, baik yang ada dalam negeri, di luar negeri, saudara yang ada di kampung-kampung pedalaman, saudara di kota-kota. Kami percaya bahwa semuanya orang-orang yang mendengar Tuhan, orang-orang yang mendengar cerita tentang Tuhan pasti akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Salam dari kota Makassar untuk semua kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.